Halo mamen, what's up? Bagaimana kabar kalian guys? Sebelum itu gue terima kasih banget buat kalian karena gue udah nyentuh angka 1000 subscriber. Oke, 1000 subscriber itu udah banyak banget. Dan buat kalian terima kasih banget. Gue bakal sering-sering bikin video buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau request, tinggal komen aja di bawah. Kalian mau request video apa, nanti gue bakal buat. Oke, pembahasannya ya. Yang pasti tentang hewan ya. Kalau misalkan mau request lain nanti. Oke, jadi gue bakalan ngejelasin soal dia. Jadi di sini kalian udah lihat, di sini adalah ular dipong. Jadi gue bakal ngejelasin dipong. Jadi sebelum melanjutkan videonya, kalian harus like dan subscribe dulu guys. Wajib like dan subscribe. Oke, kita intro dulu. Ya guys, jadi di sini yang kalian lihat adalah Python Brunstein. Jadi beda, bukan Python Brunstein. Oke, beda. Dia beda-beda morph. Ada Python Brunstein, Python Brunstein, dan Python Curtus. Jadi ada 3 guys sebenarnya. Jadi kalau misalkan Python Curtus itu dia lebih hitam. Kalau Python Brunstein itu kayak gini guys. Dia coklat tapi ada hitam-hitamnya gitu guys ya. Kalau Python Brunstein itu dia lebih coklat guys, coklat ya, beda. Jadi kalau dipong ini dia ada 3 guys. Dia ini lebih dibilang sama orang sih KW nya buah python ya. Jadi dia itu kalau di luar kita bisa temuin namanya buah python, dan itu di Indonesia udah banyak banget morphnya. Tapi kalau di Indonesia kita punya ini guys, Python Sansadara dipong, kita punya dia, dan ukurannya pun sama guys. Dia itu nggak bisa panjang seperti retik atau molu guys. Jadi dia itu berukuran mungkin ukurannya 1,5 atau paling gede itu 1,8 di alamnya. Tapi kalau misalkan di penangkaran atau yang kita rawat sendiri, gue baru nemu itu 1,5 meter guys. Tapi kalau di alam bisa 1,8, ya gitulah ya. Sama kayak buah python, ukurannya sama, cuman perbedaannya adalah di kepala guys. Kalau di kepala, gue ambil dulu. Sebelumnya gue pakai safety tools karena gue nggak mau kalian melakukan ini itu pakai tangan, karena memang ini namanya ular ya. Dia itu nah, tuh kita nggak tahu karena dia baik aja ya, dia itu dipong dia itu Python, karakternya kita nggak pernah tahu seperti apa. Nah tuh kayak gitu kan, dia galak guys, sedikit jumpy karena jarang banget di handle, kan galak sih. Oh mas Molly memang kayak gini nih, kepoan. Nih guys, jadi kalau misalkan dia kalau galak, kalau ada Molly aja sih sebenarnya, dia sedikit jumpy. Nah kalau ini dia aman banget ya, karakternya sama buah python tuh beda. Kalau buah python karena memang udah di Indonesia itu hampir semua itu penangkaran guys, hasil breeding semua. Apalagi yang udah punya mop ya, itu udah udah pegangan tangan terus ya. Kalau dipong kan enggak ya, dia belum ada mop seperti buah python kebanyakan. Dia cuma ada 3 yang tadi gue sebutin. Dan perbedaannya sama buah python itu dari kepala guys. Kalau misalkan dari kepalanya, dipong itu seperti ini, dia kayak bentuk love ya. Tapi kalau misalkan buah python, dia lebih membulat ya. Dan bedanya lagi, kalau misalkan buah python, kalau ada takut, ancaman atau apapun, dia akan ngebulat. Tapi kalau dipong, dia itu bakalan ngepipih guys. Jadi badannya akan ngepipih, maksud apa ya, gimana ya? Maksudnya kayak ngedatar gitu guys, nggak ngebulat dia. Jadi perbedaannya seperti itu, cara defense-nya, karakternya. Karena karakternya baik lagi, dipong ini karakter seperti python pada lainnya, seperti retik dan lain-lain. Cuma bedanya dia tidak bisa
panjang guys ya. Jadi dia ular kecil. Jadi kalau misalkan kalian yang tinggal di tempat kayak gua nih di lantai 5 atau yang susah banget buat melihara hewan apapun, kalian bisa pelihara hewan seperti ini guys, kecil dan nggak bisa besar. Paling besar itu mentok maksimal ada 1,5 meter yang gue bilang tadi. Babynya ya segini guys. Contoh monyet Gue denger gitu suara aja takut. berak di belakang gue anjir. Aduh, oke. Oh Dona. Oke. Dona di belakang. Jadi soal layar gue itu free roam guys. Jadi kalau berak asal banget, dia nggak sopan banget, dan gue bunyinya tadi jelas banget. Oke, balik lagi ke sini ya. Nah, perbedaan Bob Python sama Dipong udah pada tahu ya. Jadi defense-nya, karakter sama palanya itu berbeda. Jadi hati-hati karena ada juga buyer yang bohongin kalian dengan ini bilang ini Bob Python kayak gitu. Ada aja yang gue nemuin tuh ada guys yang dibohongin, ini bukan Bob Python ya. Tapi ada yang bilang ini demi jualan ya, biasanya kayak gitu kalau seller yang gak jujur guys, kayak belinya ke gua. Oke. Oke, balik lagi. Jadi cara perawatan Dipong ini terbilang cukup simpel guys. Aduh, jadi dia ini terbilang simpel karena apa? Karena dia ini tipikal betah di kandang guys. Jadi kalau misalkan di alamnya, dia itu lebih banyak diam guys. Jadi dia kayak ngumpet di bawah tanah dan lebih diem dan aktif itu paling juga cuman cari makan aja ya. Dan dia ini butuh kelembapan yang lebih tinggi ketimbang retic atau Bob Python. Jadi kalau Bob Python kan dia nggak perlu harus lembab, kalau dia butuh kelembapan sekitar 70% 80% ya, lembab lah pokoknya ya. Itu perbedaannya. Jadi mungkin kalian bertanya, kenapa sih kok gue malah nggak lembab ya, cuma pakai kertas doang. Biasanya kan orang kalau misalkan pelihara Dipong itu pakai kokopit guys, karena mengatur kelembapannya lebih tinggi ya kan, gampang. Tapi kalau gue cukup pakai kertas karena apa? Karena dia kalau gue karena memang kerja ya, jadi gue susah banget untuk bersihinnya karena baru adik gue doang ya kan yang suka ngebersihin, bantuin gue. Jadi gue pakai kertas biar gampang dibersihin. Nah, ngatur kelembapannya dengan cara ini guys. Jadi ini ada water dish yang cukup besar, jadi untuk mengatur kelembapannya dia. Jadi kalau misalkan dia merasa butuh lembab, dia bisa nyeburin ke situ guys, habis itu dia keluar lagi untuk ngeringin. Kayak gitu sih, dia gampang banget cara perawatannya dan simpel banget. Kalian gak perlu harus repot. Kalian dan karakternya itu lebih diam ketimbang Bob Python. Itu enaknya dia nih. Jadi dia bisa, kalau orang bilang katanya Dipong itu galak, salah guys. Dia itu enak buat dihandle juga, lebih enak malah ketimbang retic karena panjang kan. Kalau dia itu cukup setangan aja. Tadi itu enak bener kan ngemegangnya, ngehandle-nya si Dipong ini. Nah, untuk dia makan gua itu kasih dia mencit ukuran jumper, itu gua kasih ke dia, itu cukup guys. Jadi itu gua kasih 1 minggu sekali, nggak perlu harus yang 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Itu bisa, cuman nggak baik. Kalau misalkan kita punya hewan peliharaan, kita harus punya jadwalnya buat dia makan. Dia akan ada waktunya untuk puasa pada saat dia mau shedding guys. Jadi biarkan dia kasih makan jadwal, jangan biarkan ular kalian seperti kayak di alam, sebulan sekali makannya, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Jangan guys, kalian kan ngerawat dia dengan hati, jadi rawatlah dia sebaik mungkin. Oke. Jadi kemana lagi nih kita? Jadi yang pembahasannya balik lagi ke Dipongnya. Untuk perawatannya udah, dia penebarannya udah. Jadi apa lagi ya, bahas tentang dia. Oh iya, jadi ada yang bilang katanya, kayak temen gue nih ngomong, katanya Dipong ini kalau udah mau makan susah banget dan bahkan bisa mati. So menurut gue itu hoax guys, karena dia itu makan lancar-lancar aja. Dan dia kalau misalkan memang mogok makan,
ya seperti pada piton yang lain. Jadi piton lain itu kalau mogok makan ya kalau nggak stres, setup kandangnya salah, dan ketiga adalah dia baru datang, atau keempat dia mau shading. Udah itu aja sih. Jadi gampang banget, handle-nya sama banget karakternya, dan bedanya dia lebih diem, condong diem ketimbang piton yang lain. Itu doang perbedaannya, dan dia nggak bisa panjang pastinya ya. Itu jadi menurut gue itu hoax guys. Jadi gue coba untuk kasih makan dia, bentar gue ambil dulu mencetnya. Nah ini dia tikusnya, gue bakalan coba kasih makan kalian. Gimana sih karakter dia makan ya, dan gimana nih tunjuk kalian. Kayak gitu guys, ya kan, dimakan. Jadi kasih makannya tuh gampang banget. Dia bukan ular yang susah untuk makan kok. Dia seminggu sekali makannya itu bisa, ya kan. Makannya itu size jumper guys. Untuk si mencitnya sendiri gua masih ngasih makan dia seminggu sekali. Kalau penyakit pada dipong itu pada umumnya sama seperti ular lain ya. MBD ada, terus kayak flu pastinya paling sering banget nyerang ya. Terus kayak wobbling yang pernah gue jelasin di video sebelumnya, itu rata-rata ular seperti itu. Jamur ya kan, makanya kalian sering-sering mandiin dia pakai daun sirih karena ngerinya dia kena jamur. Dan perhatikan juga nih untuk kalian yang setup kandang pakai kokopit, kalian harus sering-sering bersihin karena takutnya itu dia berjamur. Dan berikan space yang cukup. Jadi kalau untuk baby pakai space seperti ini cukup, jadi nggak perlu harus yang besar-besar banget, karena yang penting adalah sirkulasi udara ya. Gue disitu kan nih kiri, yang penting sirkulasi udara, karena kalau misalkan sampai sirkulasinya nggak bagus, dipong itu bakalan stres dan akhirnya mati guys. Dimanapun kalau hewan udah stres pasti ujung-ujungnya bakal mati guys ya. Udah tahu kan untuk gimana cara perawatannya. Dan kalau misalkan kalian pakai kokopit, rajin-rajinlah kalian spray alasnya, karena itu akan mengatur kelembapan dia. Tapi kalau misalkan kayak gua nggak perlu harus spray, jadi kayak gitu tuh dia bakal berendam sendiri kalau misalkan nyari kelembapan. Ntar kalau misalkan udah selesai dia bakalan ke tempat yang kering kayak gitu guys. So sebenarnya bukan jadwal dia makan sih sekarang nih, karena dia belum berak, belum pup. Gue udah kasih makan aja. Emang maruk sih dia, karakternya piton emang kayak gini udah. Nah enaknya dia beda sama ball python. Kalau ball python itu ngasih makan mut-mutan guys, dan untuk perubahan dari mencit kerat aja susah banget tuh kalau ball python. Tapi kalau misalkan dia apapun dihajar, karakternya kayak retik. Bahkan kalau udah agak besaran kalian bisa kasih makan itik yang kuning-kuning, ayam kuning tuh, atau misalkan burung puyuh anakannya, atau burung puyuh besarnya. Nanti kalau udah ukuran 1 meter itu bisa gampang sekali kan merawatnya, makan nggak usah muluk-muluk kayak gitu guys ya. Jadi penjelasan gua soal si ball python dipongnya ini segitu aja. So buat kalian yang mau request apapun, oh ya gue dapat requestan dari Instagram gimana cara nyembuhin rubbing atau luka pada hewan. Nanti gue bakalan coba buat ya gimana caranya, karena gue ada si soal layar gue yang ekornya putus gue rawat dan sekarang ekornya tumbuh. Gimana caranya gue bakal kasih unjuk kalian. Oke, segitu aja video kali ini, dan jangan lupa di like dan subscribe karena itu bakal ngebantu banget gue. So kalau misalkan kalian cari hewan bisa hubungi Instagram gua, atau misalkan cek Tokopedia gua langsung di bawah. Oke, segitu aja videonya. Thanks for watching, bye.